Hai guys, balik lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Yang di konten kali ini tuh saya pengen ngebahas tentang material pengganti kayu. Kenapa saya pengen ngebahas tentang material pengganti kayu? Karena di zaman sekarang ya, atau kita sebutlah zaman-zaman kekinian gitu. Zaman-zaman kekinian itu banyak banget ya orang-orang yang berkeinginan untuk membangun huniannya atau membangun rumahnya itu dengan bahan dasar atau material kayu gitu, atau dominan lah ya, dominan material kayu. Cuman seperti yang kita ketahui di era-era sekarang ini tuh sangat susah gitu, atau tidak lagi mudah untuk mendapatkan material kayu atau kayu murni gitu, kayu ini ya, kayu 100% murni gitu. Karena dengan alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terlebih lagi ketika misalnya kita menggunakan bahan dasar atau material kayu untuk hunian kita, itu terbilang cukup mahal ya. Jadi alasan salah satunya kenapa material kayu terbilang cukup mahal ya, karena memang sulit untuk didapatkan, terus membutuhkan proses yang cukup panjang atau cukup memakan waktu gitu untuk bisa diproduksi menjadi bahan material bangunan ya. Jadi seperti itu. Saya rasa juga alasannya ketika misalnya kita menggunakan kayu ya, kenapa sampai hadirnya si Conwood ini gitu kan. Kenapa sampai hadirnya si Conwood ini itu alasannya karena ya penggunaan material kayu itu tidak efisien, terus tidak efektif dan tidak ramah lingkungan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sangat susah atau tidak lagi mudah untuk mendapatkan material kayu dengan alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan, berarti tidak ramah lingkungan karena penggunaan kayu atau kalian menggunakan kayu dengan bahan dasar dominan kayu di hunian kalian itu cukup membuat kayu-kayu yang ada di hutan-hutan itu berkurang gitu. Jadi dari sumber yang saya dapatkan, contohnya saja misalnya kayu jati, saya mencari atau saya searching di internet itu sumbernya dari finance.com, financedetik.com, terus alamhijaumakmur.com. Di sana mengatakan bahwa produksi kayu jati untuk siap dipanen itu sekitar 10 tahun. Dulu-dulunya itu mencapai umur 30 tahun baru bisa kita panen untuk menjadi olahan bahan material bangunan. Tapi sekarang dengan ditemukannya teknik-teknik baru, saya juga nggak terlalu detail banget ngebacanya ya. Dengan teknik seperti apa itu bisa berkurang dalam jangka waktu 10 tahun atau kurang dari 10 tahun kayu jati sudah bisa dipanen. Cuman kembali lagi ya, kita pikir-pikir bahwa 10 tahun itu ya termasuk bertahun-tahun juga gitu. Dalam waktu 10 tahun keinginan setiap orang untuk memiliki bahan bangunan yang kekinian, yang bermaterial atau berbahan dasar dominan kayu itu naik pesat gitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang atau di era sekarang itu lagi ngetren gitu, bahan-bahan atau material-material bangunan yang digunakan dominannya kayu ya. Jadi seperti itu. Nah, apakah kita harus nunggu dalam waktu 10 tahun? Kan enggak ya. Karena ya saya rasa enggak efisien aja gitu. Kita harus nunggu 10 tahun dulu baru ngebangun hunian yang berbahan dasar atau material kayu gitu. Ya, jadi itu sangat tidak efektif dan tidak efisien menurut saya pribadi gitu. Nah, jadi itulah alasan munculnya material Conwood ini atau material pengganti kayu ini gitu. Dan selanjutnya material Conwood ini itu bisa difungsikan cukup fleksibel karena bisa dipakai atau difungsikan di berbagai aspek untuk material bangunan. Ya, jadi bisa kita pakai mulai dari elemen dekoratifnya, bisa kita pakai Conwood, terus dari list plan sama plafon, apalagi misalnya kita pengen pakai di elemen material dinding ya. Terus antara dinding sama lantai itu untuk membuat profil-profil biar cantik aja gitu kan. Biar terlihat cantik atau terkesan mewah dengan menggunakan material kayu, itu kita bisa pakai juga di sana gitu. Oke, kita langsung aja sedikit melihat tentang
detail dari si conwood ini, terus kelebihan dari si material conwood ini. Oh ya, sebelum kita lanjut ke detail-detail conwood seperti apa, kelebihan-kelebihan conwood seperti apa, saya juga telah menyiapkan file di Google Drive saya, atau saya juga sudah upload ya file di Google Drive saya tentang conwood atau pembahasan seputar conwood. Di sana ada file-file dengan dengan brosur ya, brosur si conwood itu, terus detail dari conwood tersebut, warna-warna dari conwood tersebut, instalasi dari conwood tersebut itu sudah lengkap di sana gitu dalam bentuk RAR ya, dalam bentuk RAR. Untuk passwordnya sendiri akan saya bagikan di akhir video. Jadi kalian bisa tonton sampai habis penjelasan singkat seputar video ini. Terus untuk lebih detailnya kalian bisa belajar dari file-file yang sudah saya bagikan. Di file tersebut juga ada web resmi dari si material conwood tersebut. Oke, kita langsung aja ke pembahasan singkat dari detail-detail tentang si material conwood tersebut. Oke, sekarang kita sudah ada nih di pembahasan singkat seputar detail-detail material conwood yang kita sebut-sebut ini tuh sebagai pengganti kayu. Nah, jadi seperti pada gambar di samping, nah ini yang namanya conwood ya, hampir sama seperti parkit ya, parkit atau kayu pada umumnya yang dijadikan bahan dasar material bangunan. Oke, material conwood ini tuh indah seperti kayu. Conwood secara inovatif ya, menggabungkan keindahan dan kemudahan sebagaimana pengerjaan kayu asli ya, dengan kekuatan dan daya tahan seperti beton. Sebenarnya conwood ini tuh hadir dengan komitmen untuk menjaga konservasi hutan hujan di Indonesia. Jadi seperti inilah model dari si conwood ini. Oke, kita beralih ke lapisan-lapisan conwood dan bahan penyusun utama dari si conwood ini, atau yang kita sebut-sebut itu sebagai pengganti kayu. Nah, yang paling atas ini lapisan cat ya. Jadi lapisan cat ini itu terdiri dari beberapa jenis lapisan cat, terus terdiri dari beberapa jenis warna. Nanti saya bakal bahas sedikit ya tentang jenis-jenis warna dari si conwood, terus beberapa lapisan dari si material conwood ini. Oke, selanjutnya di lapisan kedua ada lapisan anti air. Nah, lapisan conwood memiliki lapisan anti air yang sangat bagus ya, yang sangat bagus untuk kita pakai di outdoor. Karena kenapa? Karena di outdoor itu kan kita nggak tahu ya kapan hujan, kapan panas. Terus kalau kalian memakai material kayu asli dengan kualitas yang kurang bagus, itu akan membuat kayu tersebut itu serat-seratnya itu akan retak-retak ya, itu sangat kurang bagus ya. Apalagi kalau misalnya kita udah lihat banyak-banyak retakannya, terus bisa juga jadi lapuk gitu karena habis kena hujan, kena panas dalam kurun waktu bertahun-tahun ya, akan membuat kualitas kayu tersebut itu menurun gitu. Kalau misalnya kualitas kayu yang kalian pakai itu kurang bagus gitu, maka conwood ini itu sangat bagus karena dia udah ada lapisan anti airnya. Jadi ketika kalian terapkan di outdoor itu tidak akan mempengaruhi kualitas dari material tersebut karena sudah dirancang memang khusus outdoor, bisa juga untuk indoor gitu. Jadi dia ada dua fungsi gitu. Oke, selanjutnya untuk elemen penyusun ya atau bahan dasar dari si conwood ini itu ada yang namanya serat selulosa, bahan daur ulang terbaik sebagai material dasar untuk kenyamanan lingkungan. Terus ada yang namanya semen. Jadi dia disusun oleh bahan dasar semen. Menggunakan semen menjadikan conwood lebih kokoh dan memiliki daya tahan tinggi. Inilah penyebabnya kenapa si conwood tersebut, bentar, saya harus kecilin dulu nih kameranya, agak kebesaran ya. Bentar. Oke. Nah, itulah yang menyebabkan si conwood ini itu sangat tahan kokoh seperti beton gitu. Jadi daya tahannya itu seperti beton, diumpamakan lah ya, seperti beton. Tapi bukan berarti dia lebih kokoh dari beton gitu. Oke, si conwood terbuat dari semen berkualitas tinggi dan serat daur ulang terbaik serta diproses menggunakan teknologi terbaik dari Swiss. Terus dia diproses juga itu dari luar gitu, dari Swiss ya. Menjadikan produk conwood sangat tahan lama dan terlihat seperti kayu asli
gitu. Jadi produk conwood ini tuh ya bisa kita bilang 90% hampir mirip seperti kayu asli. Oke, selanjutnya kita akan ke detail ya. Detail selanjutnya nih tanpa pasir ya. Jadi tanpa pasir, tidak menggunakan pasir membuat conwood kokoh namun tetap bisa digergaji dengan sempurna. Nah, itu dia tuh salah satu sebenarnya kelebihan dari si material conwood atau si material pengganti kayu ini. Karena kenapa? Karena dia itu sangat mudah untuk dipilah-pilah gitu atau digergaji, dipisah-pisah sesuai kebutuhan. Karena kan kalau misalnya kita pengen make itu sangat berpengaruh terhadap panjang gitu. Kalau misalnya kita pengen panjangnya segini, kita mau potongnya sampai mana gitu kan. Nah, itu kalau misalnya dia sulit untuk dipotong atau digergaji, itu akan ya saya rasa sangat tidak efektif juga gitu dalam proses pengerjaannya atau penerapannya ke bahan material bangunan. Tapi ini dia bisa digergaji ya. Terus mudah juga gitu untuk digergaji ya. Terus ketebalannya 0,3 mm. Teknologi pabrikasi conwood menggunakan metode layering sehingga lebih tahan lama dengan tekstur yang indah gitu. Jadi ya teksturnya itu bagus. Sebentar saya juga bakal bahas sih seputar lapisan-lapisan gitu kan, seputar lapisan-lapisan warna dari si conwood, terus lapisannya si conwood tersebut ya, itu saya bakal bahas sedikit gitu. Nah, teknologi mutakhir ya, conwood diproses menggunakan teknologi terbaik dari Swiss. Teknologi canggih pabrik conwood di Cikarang menghasilkan teknologi dengan standar mutu tinggi, juga memiliki sistem manajemen pengelolaan daur ulang material ya, energi dan limbah yang ramah lingkungan gitu. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk detail-detail penyusun dari conwood tersebut atau dari material pengganti kayu yang bisa kita bilang itu lagi sering-sering dipakai gitu untuk sekarang-sekarang ini, karena peminat dari orang-orang yang pengen huniannya itu berbahan dasar dominan kayu itu meningkat ya di sekarang-sekarang, apalagi di era kekinian gitu. Oke, untuk kelebihannya sendiri ya. Untuk kelebihannya sendiri kita bahas dulu nih. Dari yang pertama, indah seperti kayu asli. Nah, conwood merupakan material alternatif pengganti kayu yang ramah lingkungan, dibuat dari campuran serat fiber dan semen Portland berkualitas gitu, dan dengan bentuk yang seindah kayu asli. Terus selanjutnya hemat biaya dan waktu gitu, hemat biaya dan waktu. Dengan keunggulan mudah dipasang, tahan rayap ya. Otomatis dia tahan rayap kan karena dia bukan dari kayu gitu. Jadi rayap itu nggak bakal makan semen ya. Oke, tahan api juga gitu dan dapat digergaji. Ya, Anda akan lebih menghemat biaya dan waktu untuk aplikasi-aplikasi di rumah Anda atau proses penginstalan di rumah Anda gitu, atau di rumah kalian lah. Terus selanjutnya bebas rayap ya. Ini tadi sudah ya, bebas rayap karena ya tidak jarang keindahan rumah kalian itu menggunakan aplikasi dari kayu ya. Banyak banget ya aplikasi dari kayu atau berbahan dasar material kayu yang rusak gara-gara rayap kalau tidak dirawat ya. Kalau tidak dicat anti rayap, tidak disemprot anti rayap dan segala macam, itu saya rasa cukup ribet ya, cukup ribet dan tidak efektif gitu. Apalagi untuk pengguna rumah atau untuk pemilik rumah hunian yang malas banget gitu untuk memperhatikan material-material seperti kayu gitu. Jadi ini sangat cocok untuk kalian gitu yang pengen materialnya itu pasang aja gitu, atau tinggal pakai aja gitu, nggak usah diurusin gitu, atau nggak perlu penanganan atau pengurusan yang terlalu yang terlalu expert banget. Kalau kayu itu ya pengurusan material kayunya itu atau perawatannya itu cukup lumayan ya, cukup lumayan cukup lumayan untuk menguras biaya sama waktu juga gitu. Selanjutnya ada yang namanya dapat digergaji. Nah, seperti yang tadi kita ketahui bahwa conwood sangat mudah untuk digergaji. Terus mudah untuk dipasang ya. Kayu terkenal dengan kemudahannya diolah untuk segala macam aplikasi yang dibutuhkan oleh manusia atau oleh pemilik atau si owner gitu. Hanya dengan sebuah palu dan paku seseorang dapat dengan mudah untuk mengelola sebilah kayu. Begitupun dengan conwood ya. Jadi dia
dibuat seefektif mungkin, semirip mungkin dalam proses pengaplikasiannya, sama seperti kayu pada dasarnya gitu. Terus tahan terhadap api ya, keindahan produk Conwood yang seperti kayu asli dilengkapi dengan daya tahan terhadap api yang sangat tinggi ya, sehingga sangat cocok untuk aplikasi-aplikasi di rumah kalian gitu. Kalau misalnya kayu, kalau kita bakar ya terbakar gitu ya, sangat rentan terhadap api. Tapi Conwood enggak, karena dia terbuat dari bahan dasar semen gitu. Selanjutnya, tahan terhadap cuaca ya. Dengan konduktivitas termal ya, Conwood memiliki ketahanan terhadap suhu panas yang sangat baik. Sangat cocok untuk mempercantik eksterior rumah kalian sekaligus sebagai penahan panas dari sinar matahari, dan tidak perlu takut lapuk atau kelembapan gitu, karena dia tahan terhadap cuaca. Seperti yang ada di detail tadi yang sudah saya bahas, bahwa dia ada pelapis anti airnya gitu. Kalau misalnya kalian pakai di luar, itu cukup tahan gitu untuk cuaca yang hujan terus panas ya. Pelapisnya juga di atasnya, catnya itu enggak sembarangan, karena dia catnya itu dilapisi dengan kualitas cat yang tahan panas juga gitu. Selanjutnya ada 100% bebas asbes ya. Conwood sudah teruji dan mendapatkan Singapore Green Label sebagai material yang ramah lingkungan dari 100% bebas asbes ya. Jadi seperti itulah kelebihan dari si material Conwood tersebut. Oke, untuk pengaplikasiannya Conwood itu sendiri itu sangat-sangat fleksibel seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Bisa kalian pakai di bahan-bahan bahan-bahan material bangunan yang pada umumnya kalian ingin pakai, misalnya kayak tembok dan lain-lain. Untuk pengaplikasian list plan dan plafon, saya akan ngejelasin secara poin-poin intinya aja ya, sama ngejelasin gambarnya aja. Untuk penjelasan lebih detailnya, itu kalian mungkin bisa pelajari sendiri atau bisa baca-baca sendiri dari file yang sudah saya bagikan di Google Drive nanti gitu. Oke, jadi seperti ini ya pengaplikasian pada plafon maupun list plan ya, list plan dari rumah kalian gitu. Nah, selanjutnya pengaplikasian pada dinding. Jadi Conwood juga bisa kita aplikasikan pada dinding. Nah, ini kurang lebih gambarnya. Conwood bisa kita aplikasikan pada dinding. Terus terbagi dari beberapa panel ya. Jadi terbagi beberapa panel untuk pengaplikasian dinding gitu. Nah, ini ada Conwood lapisan siding BG gitu. Terus ada juga untuk panel dekoratif satu stick ya. Conwood dekoratif panel satu stick. Nah, seperti ini modelnya. Oke, terus ada lagi yang namanya Conwood dekoratif panel ECP ya. Jadi ini modelnya nih kayak model-model kayak beton gitu. Jadi terbagi dalam beberapa panel untuk pengaplikasian dinding ya, beberapa panel dan beberapa model juga ya. Seperti ini nih. Terus ada yang namanya Conwood dekoratif panel array ya, atau array ya bahasa Indonesia, bacaan Indonesianya. Nah, ini dia modelnya nih. Detailnya seperti ini. Terus ada Conwood dekoratif panel retim. Nih, jadi seperti ini. Ya, sangat-sangat mirip ya dengan kayu-kayu asli gitu, atau penerapan kayu asli. Terus sangat fleksibel juga untuk proses penginstalasinya, di dinding gitu. Terus ada yang namanya Conwood mold ya. Nah, ini nih yang saya bilang tadi, Conwood mold. Jadi ini ada di sini nih ya, sebagai list profil antara lantai dan dinding ya, penutup list profil antara lantai dan dinding untuk mempercantik ruangan interior kalian. Jadi ini fungsinya nih, tutupi celah antara dinding dan lantai rumah Anda dengan Conwood mold sebagai solusi elegan yang mencegah kotoran menempel di bagian bawah dinding ya. Jadi seperti itu ya fungsinya. Terus aplikasi pada lantai. Nah, ini aplikasinya pada outdoor ya. Pada outdoor kalian bisa lihat sendiri ya. Dia material yang tahan terhadap cuaca gitu, maupun cuaca panas atau hujan ya. Nah, ini untuk aplikasi pada tangga ya. Conwood decorative stair gitu.
Jadi banyak banget ya penggunaan atau fungsi dari si Conwood ini, atau pengaplikasiannya itu sangat-sangat cukup fleksibel gitu. Jadi kalian bisa pakai Conwood Sunshade ya. Jadi untuk sebagai sun shading atau penahan sinar matahari, dan juga bisa kita bilang ini sebagai aplikasi fasad ya, fasad pada hunian. Itu sangat-sangat cantik ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat nih pengaplikasian fasad pada material bangunan seperti ini itu cukup bagus gitu, cukup bagus, enak juga dilihat gitu. Apalagi kalau kita lihat dari jauh, material fasad bangunannya itu kayak alami gitu kan, kayak alami karena kita lihatnya seperti kayu gitu. Oke, ini nih material fasad ya, material fasad yang kita pakai Conwood ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya, aplikasi pada Conwood itu bisa pada list plan, plafon, terus antara lantai dan dinding, sebagai penghias material yang elegan gitu, atau penambah profil-profil ya, menambah profil-profil interior kalian. Ya, pokoknya cukup bagus lah untuk kalian pakai di hunian kalian. Oke. Nah, bisa jadi elemen dekoratif juga gitu. Terus untuk warnanya sendiri ya, Conwood untuk warnanya sendiri itu terdiri dari beberapa warna. Nah, untuk warnanya ya, warnanya itu ada walnut brown, itu coklat terang ya, coklat terang yang mungkin kalian bisa aplikasikan di ruangan-ruangan kalian ya. Terus ada yang namanya palisandre brown ya, palisandre brown itu agak lebih tua lagi dari walnut brown. Terus ada yang namanya akasia ya, akasia itu lebih tuanya lagi gitu. Jadi ada tingkatan 3 warna gitu, 3 warna atau 3 jenis warna. Terus lapisannya ya, lapisannya ini terdiri dari 2 jenis lapisan, ada glossy, ada doff. Ya, saya yakin kalian pasti tahu nih kalau lapisan glossy seperti apa, doff seperti apa. Nah, kalau glossy itu ya dia agak mengkilat-mengkilat, terus tingkat refleksinya itu tinggi gitu. Jadi ya kalian bisa pakai sebenarnya glossy untuk tingkat refleksi tinggi itu di apa ya? Bisa di interior, bisa di eksterior juga gitu ya. Tergantung sesuaikan penggunaan kalian aja, atau di outdoor dan indoor. Terus doff. Doff ini itu tingkat refleksinya cukup rendah dan dia hampir-hampir kayak tidak menyerap apa ya, tidak menyerap pantulan gitu, pantulan cahaya. Nah, itu juga bagus gitu karena tidak membuat mata sakit ketika misalnya terpantul cahaya. Ya, jadi sudah disediakan ya dalam berbagai kondisi sesuai keinginan kita dalam penerapan untuk outdoor dan indoor yang kita inginkan gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan keinginan kita gitu. Oke, saya rasa untuk pembahasan tentang Conwood ini tuh cukup di konten kali ini. Dan untuk ininya passwordnya ya, untuk passwordnya dari file yang saya bagikan berbentuk RAR. Saya sarankan ketika misalnya kalian nonton video ini tuh, kalau kalian pengen ngedownload filenya, kalian download di komputer ya, di komputer, atau kalaupun kalian menggunakan HP, kalian download di HP tapi dengan aplikasi tambahan untuk mengekstrak file yang saya sudah berikan gitu. Karena di HP tuh nggak bisa langsung ekstrak RAR gitu. Saya sudah coba sih sebelum saya upload itu, saya praktek gitu. Saya download sendiri dari HP, ternyata emang nggak bisa gitu. Saya nggak tahu kalau untuk HP-HP yang canggih-canggih gitu kan, itu mungkin bisa gitu. Jadi itu memerlukan aplikasi tambahan sebagai pengekstrak file dari RAR tersebut. Nah, untuk passwordnya sendiri itu kalian bisa tulis saja tentang arsitek Conwood. Itu nggak pakai huruf besar ya, huruf kecil semua. Jadi untuk passwordnya tentang arsitek Conwood. Nah, kalian udah bisa buka tuh file-filenya. Di dalam file tersebut ada web resmi dari si Conwood. Jadi kalian bisa lihat-lihat secara langsung dari web Conwood tersebut gitu. Kalian juga bisa download file-file di sana, banyak disediakan ya tentang file-file Conwood, tentang pembahasan Conwood. Ya kurang lebih ada sih di file yang di Google Drive ini gitu. Cuman kalau kalian pengen ngelihat secara langsung,
ya kalian bisa kunjungi situsnya langsung gitu dari file tersebut. Oke, saya Ardi undur diri dulu dari channel tentang arsitek. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video dari channel ini itu bermanfaat untuk kalian, agar teman-teman kalian juga bisa berkembang ilmunya. Oke, see you di next video berikutnya. Bye guys.